Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi mengenai FRSKB untuk guru IPS. Apa nih? Mengenai teori masuknya Islam dan kerajaan maritim Islam. Yo, simak terus videonya. Soal nomor 1. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari A. Gujarat, Arab, dan Persia, B. Arab, Turki, dan Tiongkok, C. Gujarat, Mesir, dan Arab, D. Persia, Mesir, dan Arab, E. Tiongkok, Mesir, dan Turki. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Nanti seperti biasa ya, videonya bisa teman-teman pause sesuai dengan kebutuhan. Oke, berasal dari mana? Yaps, betul banget ya A. Gujarat, Arab, dan Persia. Pembahasannya, secara umum ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Gujarat atau India. Orang-orang Gujarat itu menyebarkan Islam di sepanjang daerah pesisir pantai. Selain itu, teori Gujarat menyebutkan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia dengan Gambia atau Gujarat ke Timur Tengah hingga Eropa. Teori yang kedua, yakni teori Persia, menyebutkan bahwa agama Islam masuk melalui bangsa Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Husain Cacadiningrat. Sokongan dari Husain tersebut lantaran adanya beberapa bukti. Pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu bukti yang kedua ialah terdapat kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi-Sufi Iran Al-Halaj. Dan bukti yang ketiga ialah adanya catatan Tiongkok yang menyebutkan bahwa ada koloni para pedagang Islam di Sumatera Barat, tepatnya di lokasi Tasyih. Dan untuk teori terakhir masuknya Islam ke Indonesia ialah teori Arab yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah atau Arab. Berdasarkan teori tersebut, masuknya Islam dari Arab ialah melalui pedagang Arab yang berdagang dan singgah di daerah-daerah Indonesia. Selain berdagang, para pedagang Arab juga menyebarkan Islam. Pendapat itu didukung oleh seorang sastrawan dan ulama Indonesia, yakni Haji Abdul Malik Karim atau Hamka. Selain itu, sumber catatan Tiongkok dari dinasti Tang menyebutkan adanya kegiatan pedagang Arab di Indonesia dan disebutkan pula adanya kampung Arab Islam di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Gitu ya teman-teman, jadi ada 3 teori ya, tadi teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Berarti jawaban yang paling tepat ditunjukkan oleh option A. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Yuk, kita ke soal nomor 2. Salah satu persebaran Islam melalui kebudayaan adalah A. Mendirikan masjid-masjid, B. Pergelaran wayang, C. Pendidikan pesantren, D. Pernikahan, E. Perdagangan. Kira-kira yang mana nih? Yang ditanya kebudayaan? Yaps, betul banget yang B. Pergelaran wayang. Pembahasannya, pola persebaran agama Islam di Indonesia ada beberapa pola teman-teman. Yang pertama ialah melalui cara perdagangan. Hubungan dagang antara penduduk lokal dengan pedagang Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi membuka masuknya Islam. Sebab para pedagang tak hanya melakukan kegiatan ekonomi semata, melainkan juga menyebarkan agama Islam.
Pola yang kedua ialah melalui perkawinan. Melalui perkawinan antara pendatang yang memeluk agama Islam dengan penduduk lokal memberi angin segar dalam penyebaran agama Islam. Bahkan ada beberapa perkawinan mempengaruhi proses Islamisasi di Indonesia. Perkawinan pertama ialah antara Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah. Perkawinan kedua ialah antara Rara Santang atau Putri Prabu Siliwangi dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Perkawinan yang ketiga yakni antara Putri Blambangan dengan Maulana Ishak, memiliki putra bernama Raden Paku atau dikenal sebagai Sunan Giri. Dan perkawinan keempat antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila yang melahirkan Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim dan Sunan Derajat atau Syarifuddin. Lanjut lagi ke pola penyebaran yang ketiga, yaitu melalui jalur pendidikan. Cara penyebaran Islam melalui jalur ini ialah dengan pendirian pesantren oleh para ulama kala itu. Misalnya nih, pendirian Pondok Pesantren Ampel Denita di Surabaya oleh Sunan Ampel. Pola persebaran yang keempat ialah melalui kesenian dan kebudayaan. Pada pola ini, nilai-nilai Islam melebur dengan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki penduduk lokal. Hasil dari peleburan itu terlahir beberapa bentuk kesenian seperti seni wayang, tari, ukir, dan musik. Salah satu wali yang melakukan penyebaran Islam dengan pendekatan ini ialah Sunan Bonang. Dan pola penyebaran yang kelima ialah melalui jalur tasawuf. Secara sederhana, tasawuf ialah pemberian ajaran Islam yang disesuaikan dengan pola pikir masyarakat setempat. Ajaran tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur majis. Ajaran tersebut mulai berkembang abad ke-13. Ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumantrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Berdasarkan penjelasan tersebut yang ditanyakan kebudayaan ya, berarti jelas dong, berarti jawabannya yang B, pergelaran wayang. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk teori masuknya Islam di Indonesia. Yo, sekarang kita masuk ke Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera yang tercantum dalam kitab Rilah Ilal Masyrih atau Pengembara ke Timur, karya Abu Abdullah Ibn Batutah, musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan pertama yang terpengaruh agama Islam adalah A. Para pemudanya bermukim di Arab, B. Sultannya berasal dari Timur Tengah, C. Menjadi daerah taklukan Kesultanan Delhi, D. Merupakan tempat transit pedagang Muslim, Option A merupakan tempat tinggal para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yang mana teman-teman faktor utamanya? Yaps, betul banget. Yang D merupakan tempat transit pedagang Muslim. Pembahasannya, Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Asyaleh sekitar tahun 1267. Terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Wilayah tersebut dekat dengan Selat Malaka yang merupakan tempat perdagangan yang sangat besar. Pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat atau India dan Persia itulah yang membawa Islam masuk ke wilayah tersebut, menjadikannya sebagai tempat transit pedagang Muslim. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai tak berlangsung lama. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan beberapa pengaruh internal dan eksternal
Internal kerajaan sebelum masa keruntuhan sering terlibat pertikaian antar keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan dan jabatan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Malaka untuk meredam pemberontakan. Namun tidak urung terjadi karena pada tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya 1521, Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Tetapi bibit kerajaan masih ada sehingga tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Berarti jelas ya teman-teman, jawabannya yang option D merupakan tempat transit pedagang muslim. Sampai di sini oke ya, lanjut lagi. Sekarang kita ke Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam. Hal ini dibuktikan dengan A. Aceh menaklukkan Malaka yang merupakan pelabuhan dagang. B. Aceh menaklukkan Pasai dan menjadikannya bagian dari kerajaan Aceh. C. Aceh berkembang sangat pesat dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Option D. Aceh melakukan ekspedisi di sepanjang semenanjung Melayu. E. Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kira-kira yang mana teman-teman buktinya? Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya ya. Kita bangun channel Otak Kencer ini bersama-sama. Oke, udah dapat? Yaps, betul banget yang E. Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pembahasannya, faktor penyebab berkembangnya Aceh menjadi kesultanan maritim yang besar adalah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Akibatnya banyak pedagang muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan mereka ke pelabuhan Aceh. Hal tersebut membuat Aceh menjadi kerajaan besar yang ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mengkuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka, ditandai dengan jatuhnya beberapa wilayah ke pangkuan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Gitu ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi ke Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama terbesar di pantai utara Jawa atau Pasisir. Kemudian Demak muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Hal tersebut dilandasi kuat oleh A. Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. B. Demak merupakan bekas pelabuhan transit kerajaan Majapahit. C. Raden Patah dianggap sebagai putra dan keturunan kerajaan Majapahit terakhir. D. Banyaknya peninggalan kerajaan Demak yang persis dengan milik kerajaan Majapahit. E. Sistem pemerintahan Demak yang mengadaptasi sistem Surya Majapahit. Kira-kira landasan kuatnya apa sih teman-teman? Yaps, betul banget yang C. Raden Patah dianggap sebagai putra dan keturunan kerajaan Majapahit terakhir. Pembahasannya, munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Demak muncul sebagai kekuatan baru, mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Hal tersebut dilandasi kuat oleh Raden Patah yang dianggap sebagai putra dan keturunan kerajaan Majapahit terakhir.
Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya, walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadi Wijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Gitu ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi, masih di Kerajaan Demak. Demak mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar pesisir utara Pulau Jawa. Namun, setelah wafatnya Sultan Trenggono, tahun 1546 berdampak besar bagi Kerajaan Demak. Dampak tersebut adalah option A, terjadinya perang saudara antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, dengan Arya Penangsang atau keturunan Pangeran Sedolepen, adik Sultan Trenggono. B. Terjadi perubahan corak dari kerajaan maritim menjadi kerajaan agraris. C. Portugis semakin leluasa menguasai bekas wilayah kekuasaan Demak. D. Angkatan laut yang dibangun Sultan Trenggono semakin melemah. E. Pelabuhan Malaka memisahkan diri dari kekuasaan Demak. Yo, yang mana teman-teman? Tetap semangat ya diperjuangkan tes CPNS-nya sampai terakhir teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Yaps, betul banget yang A. Terjadinya perang saudara antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, dengan Arya Penangsang atau keturunan Pangeran Sedolepen, adik Sultan Trenggono. Pembahasannya, dampak besar wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 bagi Kerajaan Demak adalah terjadinya kembali perebutan kekuasaan yang pada akhirnya mengurangi kekuatan Kerajaan Demak sehingga akhirnya dikalahkan oleh Pajang. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 dalam suatu pertempuran penaklukan Pasuruan dan digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Dendam lama dari keturunan Pangeran Sekar yang dibunuh oleh Sunan Prawoto pun kembali bergelora setelah wafatnya Sultan Trenggono yang sangat kuat kekuasaannya. Sunan Prawoto akhirnya dibunuh oleh pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar pada tahun 1549. Setelah itu, Arya Penangsang menjadi Raja Demak. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan Adipati Pajang Joko Tingkir yang bergelar Adi Wijaya. Pemberontakan ini pun merupakan akibat dari dendam lama karena Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono, yang berarti adik ipar dari Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Joko Tingkir sendiri tidak ikut dalam peperangan karena rasa segan terhadap Arya Penangsang yang sama-sama keluarga Kerajaan Demak. Akhirnya membuat sayembara bahwa orang yang bisa membunuh Arya Penangsang akan diberi hadiah wilayah Pati dan Mataram. Sayembara ini diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, dan dalam peperangan dengan Kerajaan Demak, Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan yang juga merupakan anak angkat Joko Tingkir. Setelah Arya Penangsang terbunuh, Pajang menggantikan posisi Demak sebagai kerajaan dengan Adi Wijaya sebagai raja pertama. Demak selanjutnya menjadi daerah kadipaten di bawah Pajang. Dengan demikian, berakhirlah era Kerajaan Demak. Oke ya teman-teman, berarti jelas nih jawabannya adalah yang A. Terjadinya perang saudara antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, dengan Arya Penangsang, keturunan Pangeran Sedolepen, adik Sultan Trenggono. Yo, kita lanjut lagi ke Goa Talo.
Sebagai kerajaan besar di Sulawesi, Gorontalo berperan penting dalam kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur. Pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi bandar transit yang berperan sebagai penghubung antara Malaka, Jawa, Maluku. Hal ini mendorong Kesultanan Gorontalo mengembangkan budaya maritimnya. Bukti kemajuan kemaritiman Gorontalo yang masih dapat kita rasakan hingga masa kini yaitu A. Kemajuan teknologi pembuatan kapal kora-kora di Bulukumba. B. Kemajuan sistem perdagangan di daerah sekitar Selat Makassar. C. Kemajuan teknologi pembuatan kapal pinisi di Bulukumba. D. Kemajuan teknologi pembuatan kapal kora-kora di Maluku. E. Kemajuan aktivitas pelayaran di sekitar Selat Makassar. Kira-kira yang mana nih yang masih bisa kita rasakan? Yaps, betul banget yang C. Kemajuan teknologi pembuatan kapal pinisi di Bulukumba. Pembahasannya, Kerajaan Makassar atau disebut juga Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan Islam terbesar di Sulawesi. Kerajaan yang sebenarnya merupakan gabungan dua kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, menjadi kesultanan ketika rajanya yang ke-14, I Mangari Daeng Manrabia, memeluk Islam dan setelah itu bergelar Sultan Alauddin. Letak kerajaan Makassar sangat strategis, berada di tengah jalur perdagangan rempah-rempah. Komoditas yang saat itu menjadi primadona di dunia antara Malaka dan Maluku. Kerajaan Makassar juga memperluas kekuasaannya baik di Sulawesi sendiri maupun ke selatan sampai ke Nusa Tenggara. Karena itu, Kerajaan Makassar mengontrol jalur pelayaran di Indonesia Timur, sehingga banyak kapal pedagang yang tertarik untuk singgah ke pelabuhan Somba Opu untuk sekadar transit ataupun berdagang dengan orang-orang Makassar. Selain itu, orang-orang Makassar pun telah terkenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh, mampu mengarungi samudra luas dengan kapal pinisinya yang terkenal. Dan kemajuan teknologi pembuatan kapal pinisi di Bulukumba masih bisa kita rasakan hingga masa kini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option C. Gitu ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang terakhir teman-teman. Di soal nomor 8, Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi, yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar menjadi salah satu kesultanan terpenting di Nusantara karena option A memiliki ibu kota yang bernama Somba Opu, B memiliki raja yang tangguh dalam berperang, C terkenal dengan para pelautnya yang gagah berani, D berada di jalur lalu lintas antara Malaka dan Maluku, E berhasil menyerang markas benteng VOC di Ambon. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget yang D, berada di jalur lalu lintas antara Malaka dan Maluku. Pembahasannya, terdapat 3 alasan Kesultanan Makassar menjadi salah satu kesultanan terpenting di Nusantara. Yang pertama, letaknya strategis di mana berada di jalur perdagangan lalu lintas laut antara Malaka dan Maluku. Yang kedua, memiliki pelabuhan yang baik. Yang ketiga, jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis yang menyebabkan perdagangan Islam pindah ke Makassar.